Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam harmoni. Di sini sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 6, dengan saya sendiri, Nyonya Tadi Sadiana Krisna dengan NIM 2213-011008 dari kelas 2C, dan rekan saya Niputu Ali Oktaviani dengan NIM 2213-011018 dari kelas 2C. Adapun materi yang akan kami bahas dalam presentasi ini yaitu mengenai turunan. Adapun pokok bahasannya yaitu turunan fungsi bernilai real, teorema Rolle nilai rata-rata, dan aturan L'Hospital, kemudian kekontinuan suatu turunan dan turunan tingkat tinggi. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai turunan fungsi bernilai real. Misalkan F dari E menuju R dan C anggota R, bilangan L disebut turunan fungsi F di C apabila setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat delta epsilon lebih besar dari 0, sehingga setiap X anggota dan mutlak X dikurang C lebih kecil dari delta epsilon berlaku. Mutlak Fx dikurang Fc per X dikurang C dikurang L lebih kecil dari epsilon atau dapat ditulis dengan F aksen C sama dengan limit X menuju C, Fx dikurang Fc per X dikurang C sama dengan L. Dengan F aksen C sama dengan limit X menuju C positif Fx dikurang Fc per X dikurang C sama dengan L disebut turunan kanan dari F di C. Dan F aksen C sama dengan limit X menuju C negatif, Fx dikurang Fc sama dengan per X dikurang C sama dengan L disebut turunan kiri dari F di C. Jika turunan kanan fungsi F sama dengan turunan kirinya, maka fungsi F dikatakan dapat diturunkan, atau kadang dikatakan dengan F aksen C sama dengan limit X, limit H menuju C 0, Fc plus H dikurang Fc per A. Berdasarkan hal ini, maka turunan dari Fx adalah F aksen X sama dengan limit X menuju C, Fx plus H dikurang Fh per H untuk setiap X anggota E. Selanjutnya, menurut Walter Rudin tahun 1967, terdapat teorema 6.1.1 yang menyatakan misalkan F terdefinisi pada selang tertutup A, B jika F dapat diturunkan atau diferensiabel pada suatu X anggota pada selang tertutup A, B, maka F kontinu di X. Kemudian didefinisikan misalkan F fungsi yang bernilai real yang terdefinisi pada selang terbuka A, B untuk sembarang X anggota pada selang terbuka A, B didefinisikan Pt sama dengan Ft dikurang Fx per T dikurang X. Untuk A kurang dari T, T kurang dari B, dan T tidak sama dengan X. Maka berlaku F aksen X sama dengan limit T menuju X, Pt sama dengan limit T menuju X, Ft dikurang Fx per T dikurang X. Bukti dari teorema 6.1.1 yaitu karena F terdiferensialkan di X, maka F aksen X sama dengan limit Ft min Fx per T min X itu ada F aksen X dikali limit T menuju X, T min X sama dengan limit T menuju X, Tx dikurang Fx sama dengan limit T menuju X, Ft dikurang limit T menuju X, Fx. F
aksen X dikali 0 sama dengan limit T menuju X Ft dikurang limit T menuju X Fx. 0 sama dengan limit T menuju X Ft dikurang limit T menuju X Fx. Itu sama dengan limit itu ekuivalen dengan limit X menuju T Ft sama dengan Fx, yang merupakan syarat F kontinu di X untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, sehingga setiap X anggota dari selang tertutup A, B dan 0 kurang dari mutlak T dikurang X kurang dari delta epsilon, maka berlaku mutlak Ft dikurang Fx kurang dari epsilon. Untuk contoh teorema 6.1.1, yaitu misalkan F didefinisikan sebagai Fx sama dengan X kuadrat sin 1 per X, di mana X tidak sama dengan 0 dan 0 X sama dengan 0. Maka F aksen X sama dengan 2X sin 1 per X ditambah cos 1 per X dikurang 1 per X kuadrat dikali X kuadrat. Sama dengan 2X sin 1 per X dikurang cos 1 per X, di mana X tidak sama dengan 0. Pada titik 0 dengan menggunakan definisi, maka diperoleh mutlak Ft dikurang F0 per T dikurang 0 sama dengan mutlak T sin 1 per T lebih kecil sama dengan mutlak T, di mana T tidak sama dengan 0. Untuk T menuju 0, maka F aksen 0 dikurang 0, jadi F terdiferensialkan untuk setiap X elemen R, akan tetapi F aksen tidak kontinu, sebab F aksen X tidak punya harga limit untuk X menuju 0. Pada teorema 6.1.2, yaitu misalkan F terdefinisi pada selang tertutup A, B, jika F dapat diturunkan atau diferensiabel pada suatu X anggota pada selang tertutup A, B, maka F ditambah G, F dikali G dan F per G dengan G tidak sama dengan 0 terdefinisikan di X, dan didapat pernyataan F plus G aksen X sama dengan F aksen X plus G aksen X. Yang kedua yaitu F dikali G aksen X sama dengan F aksen X Gx ditambah Fg Fx G aksen X. Dan yang ketiga yaitu F per G aksen X sama dengan F aksen X Gx dikurang Fx G aksen X per G kuadrat X. Terdapat juga teorema 6.1.3, yaitu dalil rantai. Misalkan F kontinu pada selang tertutup A, B, jika F aksen pada beberapa titik X anggota pada selang tertutup A, B, dan G terdefinisi pada interval I yang mengandung ring F, dan G terdiferensialkan pada titik Fx jika Ht sama dengan Gft, di mana A lebih kecil sama dengan T dan T yang lebih kecil sama dengan D, maka H terdiferensialkan pada X dan H aksen X sama dengan G aksen Fx dikali F aksen X.
Adapun contoh dari teorema 6.1.2, misalkan f terdiferensialkan sebagai fx sama dengan x sin 1 per x tidak sama dengan 0 dan 0, x sama dengan 0. Maka f aksen x sama dengan sin 1 per x dikurang 1 per cos x1, di mana x tidak sama dengan 0. Pada titik x sama dengan 0, maka f aksen x tidak ada, sebab 1 per x itu tidak terdefinisi di x sama dengan 0. Dengan menggunakan definisi turunan, dengan t tidak sama dengan 0, maka diperoleh ft dikurang f0 per t dikurang 0 sama dengan sin 1 per t. Untuk t menuju 0, maka sin 1 per t tidak mempunyai limit sehingga f aksen 0 tidak ada. Selanjutnya mengenai teorema Rolle, nilai rata-rata, dan aturan L-Hospital. Misalkan f fungsi bernilai D yang terdefinisi pada ruang X, fungsi f dikatakan mempunyai maksimum lokal pada titik P anggota Cx apabila terdapat delta lebih besar dari 0, sedemikian sehingga P lebih kecil sama dengan F untuk setiap Q anggota X dengan D pada selang terbuka P, Q lebih kecil dari delta. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Putri Oktaviani dengan NIM 2213011018. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, di mana dimulai dari teorema 6.2.1 atau teorema Rolle. Bunyinya yaitu, misalkan F terdefinisi pada selang tertutup A, B, jika F mempunyai lokal maksimum pada suatu titik X elemen selang terbuka A, B, jika F aksen X ada, maka F aksen X sama dengan 0. Selanjutnya yaitu teorema 6.2.2 atau nilai rata-rata Cauchy. Bunyinya yaitu, misalkan f dan g fungsi real kontinu pada selang tertutup A, B dan terdiferensialkan pada selang terbuka A, B, maka terdapat x elemen selang terbuka A, B sehingga selang tertutup FB dikurangi FA dikali GX itu sama dengan GB dikurangi GA dikali F aksen X, atau F aksen X per G aksen X itu sama dengan FB dikurang FA per GB dikurangi GA. Teorema 6.2.3, di mana bunyi teorema ini yaitu, misalkan F fungsi real kontinu pada interval tertutup A, B dan terdiferensialkan pada interval terbuka A, B, maka terdapat X anggota interval terbuka A, B sehingga F aksen X itu sama dengan FB dikurangi FA per B dikurang A. Selanjutnya yaitu teorema 6.2.4, di mana bunyinya yaitu, misalkan F terdiferensialkan pada interval terbuka A, B, pernyataan berikut benar. Yang pertama, jika F aksen X lebih dari sama dengan 0, untuk semua X anggota A, B, maka F monoton naik. Yang kedua, jika F aksen X sama dengan 0, untuk semua X anggota A, B, maka F konstan. Yang ketiga, jika F aksen X kurang dari sama dengan 0, untuk semua X anggota A, B, maka F monoton turun. Baik, selanjutnya yaitu teorema 6.2.5 atau aturan L-Hospital, di mana bunyinya yaitu, misalkan F dan G fungsi real dan terdiferensialkan pada interval terbuka A, B, dan Gx tidak sama dengan 0, untuk setiap X anggota interval terbuka A, B dengan A kurang dari B, di mana A kurang dari sama dengan min tak hingga dan B kurang dari sama dengan tak hingga, misalkan F aksen X per G aksen X menjadi suatu himpunan A untuk X berarti A. Jika fx itu menjadi 0 dan gx juga menjadi 0, untuk x itu menjadi a atau gx itu menjadi tak hingga.
di mana untuk X menjadi A itu maka Fx per Gx itu menjadi suatu himpunan yang dilambangkan A untuk X itu menjadi anggota dari himpunan A dan anggotanya itu dilambangkan dengan A kecil. Baik, selanjutnya yaitu kekontinuan suatu turunan dan turunan tingkat tinggi. Teorema yang pertama, teorema 6.3.1, misalkan f fungsi real yang terdiferensialkan pada interval tertutup A, B, dan lambda lebih dari f aksen A kurang dari f aksen B, maka terdapat X anggota himpunan terbuka A, B, sehingga f aksen X sama dengan lambda. Terdapat definisi, yaitu jika f mempunyai turunan f aksen pada suatu interval, f aksen terdiferensialkan pada interval itu, maka turunannya ditulis f double aksen, disebut turunan kedua dari f. Dan seterusnya, misalnya seperti f pangkat 3 atau f turunan ketiga sampai dengan f turunan ke n. Bentuk f pangkat n atau disebut turunan ke n dari f atau turunan tingkat atau order n dari f. Selanjutnya, yaitu teorema 6.3.2 atau Taylor dengan suku sisa, di mana bunyinya, misalkan f fungsi real pada interval tertutup A, B, dan n adalah bilangan asli, f pangkat n-1 kontinu pada interval tertutup A, B. F turunan ke n ada untuk setiap titik dalam interval terbuka A, B. Jika Rn didiferensialkan oleh persamaan Fb sama dengan Fa ditambah sigma dari K-1 sampai N-1, di mana fungsinya yaitu B kurang A pangkat K per K faktorial, F turunan K, yaitu dikali A ditambah Rn, maka terdapat C anggota interval terbuka A, B sedemikian hingga Rn sama dengan B dikurang A pangkat K per N faktorial dikali F turunan ke N kali C. Nah, jika N sama dengan 1, maka teorema di atas menjadi teorema nilai rata-rata. Selanjutnya, bila B dipandang sebagai variabel, maka dibangun bentuk persamaan Fx sama dengan Fa ditambah sigma K-1 sampai N-1, di mana fungsinya yaitu B kurang A pangkat K per K faktorial dikali F turunan ke K kali A plus Rn, dengan Rn sama dengan B kurang A pangkat K per N faktorial dikali F turunan ke N kali C, di mana C anggota dari interval terbuka A, B. Untuk A sama dengan 0, maka teorema ini disebut teorema Maclaurin dengan suku sisa. Baik, sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.